Kalau dengar kata hari kiamat, apa sih yang langsung muncul di benak Anda? Mungkin kehancuran total atau pengadilan massal di padang mahsyar? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah interpretasi yang sangat berbeda, yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang akhir zaman selamanya. Oke, jadi begini alurnya. Pertama-tama kita akan bongkar dulu salah kaprah yang umum soal akhir zaman. Terus kita akan masuk ke sebuah, katakanlah, ruang sidang kosmik yang luar biasa. Setelah itu, kita akan pertanyakan lagi konsep pahala dan dosa yang selama ini kita kenal. Lalu, kita akan lihat gimana idolisasi itu bisa jadi semacam rantai spiritual. Dan terakhir, kita bakal sambungkan semuanya ke kekacauan dunia yang terjadi sekarang ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Miskonsepsi akhir zaman. Yuk kita mulai dari gambaran yang mungkin paling sering kita dengar. Sebuah narasi kehancuran yang udah membentuk pemahaman banyak orang selama ribuan tahun. Ya kan? Ini dia gambaran yang kayaknya udah mendarah daging. Alam semesta hancur lebur, semua manusia dibangkitkan lagi buat diadili. Sebuah akhir yang dramatis, dahsyat, dan rasanya benar-benar final. Nah, pertanyaannya, gimana kalau pemahaman ini ternyata salah kaprah? Menurut sumber yang kita bahas hari ini, kita sebetulnya telah salah mengartikan konsep ini selama berabad-abad. Jadi begini, sumber ini berpendapat kalau cerita yang kita kenal itu ibaratnya cuma versi sederhananya aja. Dibuat simpel biar mudah dipahami. Padahal, makna yang sebenarnya itu jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks, dan seringkali hilang dalam terjemahan waktu coba dijelaskan dari alam rohani ke dunia fisik kita. Nah, ini dia nih game changernya. Menurut pandangan ini, kiamat atau akhir zaman itu bukan tentang kehancuran dunia. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah momen ketika siklus penciptaan jiwa udah selesai, saat semua roh suci terakhir telah diturunkan ke alam fisik untuk menjalani kehidupan. Selesainya sebuah proyek, bukan kehancuran. Oke, bagian kedua, pengadilan spiritual yang sebenarnya. Kalau kiamat bukan akhir dunia, terus penghakiman itu apa dong? Nah, sumber ini menggambarkannya bukan sebagai pengadilan buat kita satu persatu, tapi sebagai sebuah drama sidang kosmik yang skalanya luar biasa besar. Coba deh, lupakan sejenak gambaran miliaran manusia yang antre buat diadili. Ganti dengan ini, bayangkan satu persidangan agung, di mana seluruh umat manusia itu diwakili oleh beberapa orang tua spiritual mereka yang duduk sebagai terdakwa. Dan ini dia para pemainnya. Sebagai terdakwa, ada para leluhur spiritual kita seperti Ifrit dan Khidir. Bertindak sebagai jaksa penuntut, malaikat Jibril. Dan barang buktinya, catatan Akasha, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Lauh Mahfuz, sebuah rekaman kosmik dari, setiap pikiran dan perbuatan yang pernah ada, lengkap. Dengan kerangka berpikir ini, artinya pun jadi beda. Kebangkitan itu bukan lagi bangkit dari kubur, tapi reinkarnasi, lahir kembali. Dan penghakiman itu bukan vonis final dari Tuhan, tapi lebih ke proses alami, di mana kita menghadapi konsekuensi karma dari perbuatan-perbuatan kita di kehidupan sebelumnya. Bagian ketiga, melampaui pahala dan dosa. Nah, ini membawa kita ke sebuah gagasan yang mungkin paling radikal. Kalau yang berlaku itu hukum karma, lalu di mana dong posisinya konsep pahala dan dosa? Menurut sumber ini, jawabannya cukup mengejutkan. Dalam perhitungan akhir perjalanan sebuah jiwa, pahala dan dosa ternyata sama sekali nggak relevan, nggak dihitung. Tunggu, kenapa bisa begitu? Bukankah pahala dan dosa itu pilar moralitas bagi miliaran orang di dunia? Kok bisa dibilang nggak penting? Oke, ada 3 alasan utama kenapa begitu. Pertama, konsep ini itu satu ukuran untuk semua, jadi mengabaikan kondisi unik tiap orang. Kedua, konsep ini dangkal karena cuma mengukur tindakan fisik, bukan kemurnian niat di dalam hati. Dan ketiga, ini sebetulnya cuma penyederhanaan semacam iming-iming atau gula-gula untuk jiwa yang belum dewasa secara spiritual. Konsekuensinya serius banget. Menggunakan janji pahala untuk mempengaruhi orang lain, itu digambarkan sebagai pelanggaran berat. Ibaratnya nih, Anda itu lagi menerbitkan surat utang dengan memalsukan tanda tangan sang pencipta. Berat kan? Kita lanjut ke bagian 4. Rantai pengkultusan. Jadi, kalau fokus kita bukan lagi pada imbalan dari luar, terus apa dong yang perlu kita waspadai? Nah, sumber ini menunjuk pada satu perangkap internal yang sangat kuat, idolisasi, atau yang digambarkan sebagai rantai pengkultusan. Idenya begini,
Waktu kita mengidolakan seseorang secara berlebihan, nggak peduli orang itu masih hidup atau sudah tiada, kita itu secara nggak sadar menciptakan sebuah rantai spiritual. Dan rantai ini mengikat dua-duanya, baik si pemuja maupun yang dipuja. Coba bayangin deh gimana rantai ini bekerja. Sosok yang diidolakan itu bakal merasa terbelenggu, seolah-olah tangan dan kakinya dirantai, jadi dia nggak bisa maju di jalan spiritualnya. Sementara itu, si pemuja punya rantai di lehernya. Pandangannya jadi terkunci pada si idola, dan dia jadi buta sama jalannya sendiri. Keduanya terjebak. Oke, bagian terakhir, menavigasi kehancuran. Terus apa hubungannya semua ini sama dunia kita sekarang? Nah, disinilah semua konsep tadi jadi terasa sangat nyata dan relevan banget. Sumber ini ngasih klaim yang cukup berani ya. Semua gejolak global, konflik, perang, bencana yang kita lihat sekarang, itu semua bukan kejadian acak. Menurutnya, ini adalah proses harfiah dari kiamat yang sedang terjadi di depan mata kita. Tapi ini bukan kekacauan tanpa tujuan. Ini adalah sebuah penghancuran yang terarah. Sasarannya, struktur spiritual lama yang sudah rapuh, terutama sistem yang dibangun di atas pahala dosa dan rantai idolisasi yang membelenggu kemajuan spiritual kita semua. Jadi, jalan keluarnya bagi kita adalah dengan mengalihkan fokus dari luar ke dalam. Pertama, putuskan rantai idolisasi itu dan cari jalan Anda sendiri. Kedua, berhenti beribadah secara transaksional, mulailah bertindak karena tulus, karena ikhlas, bukan karena imbalan. Dan ketiga, sadari kalau musuh sejati itu bukan di luar sana, tapi nafsu atau ego di dalam diri kita masing-masing. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Di tengah dunia yang kelihatannya makin kacau, jangan-jangan pertempuran yang sebenarnya itu bukan di luar sana, tapi justru ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin tantangan terbesar zaman ini bukanlah bertahan dari kekacauan dunia, tapi menaklukkan kekacauan di dalam batin kita.